as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin, amma ba'd. Yang saya muliakan Syekh Ma'had Al-Madaniyah Litahfidz Fadilatu Al-Ustaz Ismail Ramli hafizahullah, para ustazah, para pegawai karyawati dan orang-orang tua, wali santriwati, dan yang saya sayangi, saya banggakan, para santriwati Ma'had Al-Madaniyah Litahfidz, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah, senantiasa dijaga olehnya dan selalu senang dan bahagia. Bersyukur kita pada kesempatan yang mulia ini, kita diizinkan Allah untuk sama-sama duduk berbagi kebaikan. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan tambahan iman serta ketakwaan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak berjasa kepada kita, sehingga tak satu pun jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan. Tidak ada jalan keburukan yang menyengsarakan kecuali beliau sudah tunjukkan dan peringatkan. Semoga Allah kuatkan kita mengikuti, meneladani, sehingga kita mudah-mudahan setia dan istiqamah di atas jalannya sampai kita bertemu dengannya dalam keadaan diterima dan dapat menikmati minum di telaga yang siapa minum tak akan dahaga selepasnya. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang al-wasail al-mufidah lil hayatis sa'idah, yaitu cara-cara yang berguna dan bermanfaat untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Masih yang pertama belum kita selesaikan, yaitu al-imanu billah dan implikasinya pada kehidupan seseorang. Kemarin terakhir beliau menyebutkan tentang bagaimana seorang mukmin itu dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusannya orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun, seluruh urusannya adalah baik. In asabathu sarra'u syakar, bila dia mengalami atau diberikan kebaikan, hatinya bersyukur. Fakana khairan lahu, syukur itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar, bila dia ditimpa suatu hal yang mendatangkan mudarat, yang menyulitkan, menyempitkan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan sabar itu adalah baik baginya. Naam, walaysa dzalika illa lil mu'min, itu tak diberikan kecuali pada orang beriman. Syukur, dia bahagia, lapang hatinya, nikmat selalu bertambah.
La in syakartum la azidanakum. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Nah, hatinya pun senang, karena orang sabar tak pernah gelisah. Dan keadaannya juga tidak berubah, tapi hatinya bahagia. Dan dari sisi Allah Subhanahu wa taala berikan dia pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu diberikan pahala yang tidak terhingga. Kemudian Syekh mengatakan, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-mu'mina yatadha'afu ghunmuhu wa khairuhu wa thamaratu a'malihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa orang beriman itu yatadha'afu ghunmuh, berlipat ganda keberuntungannya, wa khairuhu, dan kebaikannya, wa thamaratu a'malihi, dan buah dari amalan-amalannya. Jadi semuanya berlipat ganda. Tadi saya katakan, syukur melipat gandakan nikmat, sabar melipat gandakan pahala. Fi kulli ma yatruquhu minas sururi wal makarih, dalam segala hal yang datang kepadanya, dalam segala hal yang datang kepadanya. Yatruquhu yani al-aslu fit tarqi al-maji'u laylan. Asalnya kalimat taraqa maknanya adalah datang di waktu malam. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di waktu malam. Apa yang datang di waktu malam? Apa yang dimaksud dengan yang datang waktu malam dan was-sama'i wat-tariq? Bintang-bintang. Ada lebih bintang. Nah, yatruku minas surur, yang datang kepadanya minas surur, hal-hal yang menyebabkan bahagia, wal makarih, atau hal-hal yang tidak disukai. Jadi mukmin dalam segala keadaan berlipat pendapatannya, berlipat kebaikannya, berlipat buah amalnya, baik dalam keadaan dapat nikmat maupun dalam keadaan dapat musibah. Yang menyenangkan dia juga dapat kebaikan, yang menyusahkan dia juga dapat kebaikan. Lihada, oleh karena ini, najidu tsnaini tatruquhuma naibatun min nawaibil khairi aw syarr, kita dapatkan dua orang yang sama-sama datang kepadanya naibatun min nawaibi al-khair, hal-hal yang nawaib itu dari kata naibah. Naibah artinya yang datang bergantian. Fulan naibu fulan, fulan menggantikan si fulan. Artinya segala yang berganti, ada baik ada buruk. Jadi datang kepadanya kebaikan atau keburukan yang silih berganti. Jadi tatruku naibatun min nawaibil khairi wasyarr, datang kepadanya kebaikan atau keburukan yang silih berganti. Fayatafawatani tafawutan aziman fi talaqqihima, tapi dalam menerima itu keduanya sangat berbeza. Antara dua orang itu bisa sangat berbeza. Wadzalika bihasabi tafawutihima fil imani wal amali salih. Itu sebabnya adalah karena keduanya berbeza dalam masalah iman dan amal saleh. Dan iman dalam amal saleh. Diceritakan, tapi cerita tidak bersanad. Nah, diceritakan ada seorang anak muda. Anak muda, tahu kalian anak muda? Seperti siapa? Seperti kami. Seperti kalian kan? Kalau kami? Enggak lagi ya, masih merasa muda aja. Nah, alhamdulillah. Seorang anak muda mengadu ke seorang kiai, syekh.
Apa yang diadukannya? Syekh, saya mau bunuh diri. Anak muda kenapa suka bunuh diri ya? Wah, karena masalah tadi. Apa sebab? Saya putus cinta. La ilaha illallah. Ini pasti cinta ilegal ini ya. Cinta ilegal. Cinta ilegal selalu bikin susah. Oleh sebab itu, jangan jatuh cinta sebelum dapat SIM, surat izin mencintai. Iya, usah. Kalau ada yang sudah ingin mencintai, cepat urus sama Ustaz Is, ya, diurus di KUA. Nah, jadi dia belum dapat surat izin mencintai, sehingga cinta membuat dia menderita. Saya Syekh putus cinta. Kalau saya tidak tertahan nak bunuh diri lagi saya. La haula wala quwata illa billah. Memang segala yang tidak halal itu selalu bikin masalah. Lalu Syekh ini, biasalah yang namanya kiai itu kan bijak. Dalam kondisi seperti ini diceramahi jarang masuk, sah? Tidak mau masuk ceramah ini. Akhirnya Syekh mengambil air 1 gelas, ambil segelas, tuang ke gelas, kemudian ambil garam 1 damok. 1 damok tahu? 1 genggam. Masa kalian tidak tahu 1 damok? 1 genggam. 1 genggam tahu? Alhamdulillah. Yang penting paham aja lah. 1 genggam. Lalu masukkan ke dalam air 1 gelas. Kemudian dikacau. Tahu dikacau? Tahu, diaduk. Iya, diaduk. Akhirnya suruh minum. Nak, silakan minum. Diminum sama anak muda tadi. Kata Syekh, habiskan. Karena dia susah minumnya. Ya, habiskan. Terpaksa dihabiskan. Ke yang nyuruh, nanti kualat pula nak dihabiskan. Lalu kata Syekh, kata Kiai, bagaimana rasanya? Kata anak muda itu, pahit Syekh. Saking masinnya sehingga terasa pahit. Manis, terasa pahit. Kata Syekh, alhamdulillah. Ada yang tidak tahu tak kenapa Syekh bilang alhamdulillah? Masih apa? Masih waras, masih bisa diobati. Sah, mumtaz, masya Allah. Kita kasih Ustaz ya. Ini aja enggak apa Ustaz? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti masih bisa diobati. Masih bisa diobati. Tapi kalau sempat dia bilang manis, ini sudah putus tali. Ada susah diobati. Alhamdulillah. Akhirnya oleh Syekh dibawa ke belakang pondok. Di situ ada mata air yang airnya bening. Duduk di depan itu, tentu anak itu nak minum nih, karena kerongkongannya pahit. Sah? Lalu kata Syekh kembali mengeluarkan garam 1 genggam, ditebar di mata air itu. Tahu mata air tuh? Jernih kan? Masya Allah. Letak di tepinya, lalu diaduk juga di tepi itu. Habis itu kata Syekh, mau minum enggak? Mau Syekh. Ya terlambat Syekh nawarin. Akhirnya dia minum. Kata Syekh, gimana rasanya? Segar. Sah? Segar enggak? Segar enggak atau pahit juga? Boy, mata air kecil apa besar? Iyalah, katanya segar. Kenapa beda? 1 gelas dengan 1 kula. Disinilah saya katakan, ketika dia bilang manis, baru diajak duduk sambil menikmati pemandangan. Sesungguhnya apa yang kau rasakan, yang kau alami, orang lain juga banyak yang mengalami. Cuma bedanya hati kamu mungkin tadi seperti gelas sempit. Sah?
kadar cobaannya sama, satu genggam juga garamnya. Sah? Ini garam masukkan satu gelas, garam masukkan satu mata air, satu gelas besar pengaruhnya. Tapi masuk dalam mata air besar pengaruhnya? Enggak. Alhamdulillah. Paham? Alhamdulillah. Inilah bedanya. Dada orang yang luas, hati orang yang lapang dengan hati orang yang sempit. Orang sempit maka ruangnya habis, sesak napasnya. Tapi orang yang lapang, betapapun banyak cobaan, maka dia tetap santai. Inilah kata Syekh, orang mengalami musibah yang sama kadarnya, tetapi beda dalam menyikapi dan menanggapinya. Sahih? Oleh sebab itu, maka lapangkanlah hati itu. Akhirnya sehat anak muda itu. Akhirnya belajar sama Syekh di pondok itu. Alhamdulillah, saya tidak tahu akhir kisahnya apa jadi menantu Syekh. Setelah itu saya tidak tahu. Ya, karena kisahnya tidak bersanad juga. Hanya untuk diambil ibrahnya. Kemudian Syekh mengatakan, hadzal mausufu bihazainil wasfaini yatalaqqal khaira wasyarra bima zakarnahu minasy-syukri was-sabri wa ma yatba'uhuma fayuhditsu lahu as-surura wal ibtihaj wa zawal al-hammi wal gham wal qalaqa wa dhiqa as-sadri wa shaqa al-hayat wa tatimmu al-hayatu at-tayyibatu fi hadhihi ad-dar. Orang yang punya dua sifat ini, sifat apa tadi? Syukur dan sabar. Ya, jangan lupa. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat musibah. Kalau kita misalnya diberikan pemimpin yang adil, negeri aman dan makmur, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, alhamdulillah. Kalau kita diberikan pemimpin yang zalim, pajak naik terus, apa yang kita lakukan? Demo. Demo tidak sabar namanya, bersabar. Nanti mudah-mudahan Allah kirimkan. Ketika kita sabar, Allah beri kelapangan. Allah berikan pemimpin yang menghapus semua pajak dan memberdayakan zakat sah. Karena pajak tidak berkah walaupun banyak jumlahnya. Zakat sangat berkah walaupun sedikit nisbahnya. Jelas? Jelas? Maka ketika musibah datang, syukur. Iya. Ketika musibah datang, kita tidak bersyukur ya? Kapan bersyukur? Ketika diberikan nikmat. Alhamdulillah. Kita sekarang dapat nikmat atau tidak? Alhamdulillah, bersyukur kita. Wabillahi taufik. Akhwati fillah, jadi orang yang punya dua sifat ini, sabar dan syukur itu, yatalaqqal khaira wasyarra bima zakarnahu, menerima yang baik, menerima yang buruk dengan cara yang kami sebutkan, yaitu syukur dan sabar. Wa ma yatba'uhuma, dan segala hal yang mengikut syukur dan sabar itu. Apa hal yang ikut sabar dan syukur? Orang yang bersyukur, ya, menerima. Tadi syukur apa yang dapat? Nikmat bertambah, sah. Kemudian rasa hati lapang sehingga kita rela berbagi nikmat. Sebab kalau orang tidak bersyukur, tidak mau dia berbagi nikmat, sah. Jadi orang yang bersyukur, lapang hatinya, merasa nikmat selalu bertambah, maka dia pun rela berbagi nikmat. Sehingga digunakanlah nikmat itu untuk taat pada Allah. Hatinya senantiasa berterima kasih pada Allah. Lisannya senantiasa memuji Allah. Dan anggota tubuhnya menyenangkan hamba-hamba Allah. Dan demikian juga orang yang sabar. Apa yang mengikuti sabar? Hati lapang, jiwa senang, sah, pahala banyak.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, yuhditsu lahu surura wal ibtihaj. Yang seperti ini menimbulkan padanya atau melahirkan padanya kebahagiaan dan kesenangan, kebahagiaan dan ketentraman. Wa zawal hammi wal gham, sehingga hilanglah alhammu, kegalauan, wal ghammu, beban pikiran. Tahu kalian alhammu, galau. Tahu galau? Galau itu untuk yang telah lalu atau yang akan datang? Yang akan datang. Salah saya menterjemah kalau gitu. Alhammu yang akan datang, al-ghammu yang telah lalu. Jadi orang yang galau berarti yang akan datang. Kita tengok kamus dulu lah. Galau. Baik. Semua beban pikiran dan kegalauan akan hilang. Sah? Wal qalaq, dan himpitan hati. Wadiqas sadri, sempitnya dada. Wa syaqa'al hayat, dan penderitaan hidup atau beban hidup. Wa tatimul hayatut thayyibatu fi hadid dar, sehingga dia mendapatkan kehidupan yang thayyib. Apa kehidupan yang thayyib? Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, seperti yang Allah janjikan dalam ayat sebelumnya, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu ayatan thayyibah. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan sama ya, laki-laki dan perempuan sama ya, sama derajatnya di sisi Allah dalam mendapatkan kebahagiaan. Wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik. Nah, di hadhid dar, di dunia ini. Wal akharu, sebaliknya yang lain, yatalaqqal mahabbah, yatalaqqal mahabbah, yaitu menerima hal-hal yang disenangi, dapat nikmat, dapat karunia, dapat jabatan, dapat anugerah, dapat pekerjaan, usaha untung, tapi dengan apa? Bi'asharin wa batar. Bi'ashar yakni dengan kezaliman, wa batarin dengan kesombongan, wa tughyan dan melampaui batas. Fatanharifu akhlaquhu, sehingga akhlaknya menyimpang, akhlaknya tidak lurus, akhlaknya buruk. Wa talaqqaha kama tatalaqqaha al-bahaimu, dia menerima segala nikmat dan kebaikan itu dengan apa? Seperti binatang-binatang saja, yaitu hanya hidup untuk makan. Bijasa'in wahala'in, dengan tamak dan khawatir. Tamak dan khawatir. Tahu tidak kalian? Orang yang tamak, dia makan, pokoknya nak ambil semuanya, kemudian khawatir orang lain dapat. Ada kalian kayak gitu? Ngaku aja lah. Enggak ada. Alhamdulillah, ini orang baik-baik di sini Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ada orang congok condo bau. Enggak tahu kalian bau? Manyan. Bau tahu? Pernah kalian tengok bau? Apa kesukaannya? Pengunyanyian orang, suka mengunyanyian orang. Tuh nyanyian tahu? Mencibir orang, sah? Ustaz aja lewat dicibirin juga, sah? Ustaz pun lewat, tidak ada salah menyala, langsung dicibirinnya. Tuannya dicibirinnya. Wak kasih makan, kena cibir juga kita. Ada orang seperti itu? Banyak. Ada. Coba tunjuk tangan. Ada memang. Dulu saya tidak tahu gimana orang menyebutkan tamsil kiki sendobawo
kedekut seperti apa, seperti apa tadi, monyet. Saya tidak paham sampai naik ke tinggiran tinggi Hada di Taif. Di situ kan banyak monyet di situ, di tepi jalan itu. Dikasih, dia awalnya sedang santai dengan kekasihnya. Saya tidak tahu entah pasangan nikah atau tidak, saya tidak tahu. Kan tidak ada surat nikahnya kan. Yang jelas di situ ada juga anak kecilnya. Dikasih pisang satu, ambil tangan kanan. Kasih lagi satu, ambil tangan kiri. Kasih lagi tangan kaki. Ambil dipagut. Datang anak kecilnya, dia lari tidak dikasih. Oh, ini rupanya ya. Dah penuh tangannya, dah penuh badannya, tidak ada lagi tempat nyimpan, tapi diminta satu sama anaknya tidak mau. Allahu Akbar. Makanya betullah kata Allah, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dicegah daripada kedekut terhadap dirinya sendiri, maka dialah orang yang beruntung. Maka tahulah saya berupanya beginilah perangainya beruk atau monyet. Maka saya lihat juga orang yang kikir seperti ini, yang loba dan tamak seperti ini, juga cenderung punya perangai seperti monyet juga, suka mencemooh orang, suka mengkunyanyikan orang, merendahkan orang. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan suka ya. Jangan suka kayak monyet ya. Nah, jangan tamak, jangan kedekut, dan jangan suka mencemooh dan merendahkan orang, karena sifat nikahnya ada padanya semua. Sudahlah, suka merendahkan orang, cemooh orang, tamak pula, khawatir orang lain dah dapat. Fa masyaallah. Nauzubillah. Datang kadang-kadang apa namanya kebaikan disembunyikan dari kawan yang lain. Dia sebenarnya tidak butuh lagi, sampai terbuang kadang, tapi tetap tidak kasih orang lain. Kita dengar ke azan dulu. Allahumma Syekh Mat. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan menjelang iqamah. Jadi orang yang seperti ini yang menghadapi nikmat seperti tak beda dengan yang tidak berakal, dengan penuh ketamakan dan kekhawatiran. Wa ma'adzalika fa innahu ghairu mustarihil qalbi. Tentu yang seperti ini takkan pernah tentram hatinya. Bal musyattatuhu min jihatin adida, bahkan kacau hatinya dari berbagai aspek dan sisi. Musyattatun min jihati khaufihi min zawali mahbubatihi, hatinya kacau dari sisi ketakutan yang berlebihan akan hilangnya segala yang dia inginkan. Jadi kekhawatirannya hilangnya apa yang sudah dia dapat. Wa min kathratil mu'aradatin nasyi'ati anha ghaliban, dan dari banyaknya pertentangan-pertentangan yang timbul akibat dari perasaan itu. Wa min jihati anna nufusa la taqifu inda haddin, dan dari sisi di mana hawa nafsu itu tak pernah ada batasnya, tak pernah berhenti pada batas tertentu, ingin terus. Kalau ikut hawa nafsu ada puasnya? Nah, ada puasnya. Bal la tazalu mutasawwiqatan li umurin ukhra, bahkan senantiasa merindukan hal-hal yang lain. Qad tahsul wa qad la tahsul, ada yang tercapai dan ada pula yang tidak tercapai. Wa in hasala al fardi wa takdir, andainya tercapai ya karena ditakdirkan atau karena kebetulan, bahwa aidan qaliqun, dia tetap ledap, teresah dan gelisah, minal jihatil mazkurah, dari sisi yang kita sebutkan tadi, tetap khawatir, tetap takut. Tadilah tidak ada rasa puasnya, tidak ada rasa qanaahnya, tidak ada hentinya. Wa yatalaqqal makari, sebaliknya tadi kalau itu menerima nikmat, sekarang wa yatalaqqal makariha biqalaqin wa jaza'in wa khaufin wa dajar, dan dia akan menghadapi hal-hal yang tidak disenangi
biqalaq, dengan kesempitan hati, wa jaza, kekhawatiran, wa khaufin, ketakutan, wa dhajar, dan ketidakpuasan. Jadi qalaq, hati sempit, jaza, kekhawatiran, khauf, ketakutan, wa dhajar, dan ketidakpuasan. Fala tas'al an ma yahdutsu min saqa'il hayat. Tidak usah ditanya bagaimana menderitanya kehidupan orang seperti ini. Wa minal amradil fikriyati wal asabiyah, dan apa yang dia alami dari berbagai penyakit pikiran dan penyakit saraf. Wa minal khawfi alladhi qad yasilu ilayhi ila sawil halat, dan rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan kadang-kadang sampai pada keadaan yang terburuk. Wa afdha'il muz'ijat, dan sebesar-besar hal yang meresahkan. Li'annahu la yarju thawaban, karena dia tidak pernah mengharapkan pahala, tidak pernah mengharapkan dapat pahala. Wala sabra indahu yusallihi, dan tidak pula punya kesabaran yang meringankan beban hidupnya atau beban pikirannya. Wa yuhawwinu alaihi, dan meringankan perasaannya. Wa kullu hadza musyahadun bitajribah. Semua keadaan ini, kata Syekh, dapat kita saksikan secara fakta, ya, berdasarkan pengalaman. Wa mithlu wahidin min hadzal naw' idza tadabbartahu wa nazzaltu ala ahwalin nas, dan contoh salah satu dari jenis ini apabila engkau amati dan engkau aplikasikan dalam keadaan-keadaan manusia hari ini, ra'aital farqal azim, engkau akan lihat perbedaan yang besar bainal mu'minil amil bimuqtada imanihi, antara mukmin yang mengaplikasikan imannya, yang beramal sesuai dengan konsekuensi imannya, wa baina man lam yakun kadzalik, dan antara orang yang tidak mengaplikasikan dan mengamalkan konsekuensi dari imannya. Kalau mulutnya beriman tapi tidak ada konsekuensi iman dilaksanakan, tidak akan merasakan nikmat itu. Wa huwa anna ad-dina yahutsu ghayatal hathi 'ala al-qana'ati bi rizqillah, karena agama ini menghasung kita dengan benar-benar untuk qanaah. Apa makna qanaah? Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Wa bima atal ibadah min fadlihi wa karamihi al-mutanawwi', dan merasa cukup dengan apa yang Allah datangkan berupa karunia dan kemurahan Allah yang bermacam-macam. Fal mu'min idza tuliya bi maradin aw faqrin, orang beriman bila diuji dengan sakit atau kefakiran, aw nahwihi minal aghrad allati kullu ahadin urdatan laha, atau hal-hal lain yang semua orang mungkin akan mengalaminya, fa innahu bi imanihi wa bima indahu minal qanaati war ridha bima qasamallahu lahu tajiduhu qariral ain. Namun karena dia memiliki sifat qanaah dan ridha dengan apa yang Allah berikan, kita dapatkan dia tetap tenang, sejuk hatinya atau sejuk pandangannya. La yatatallabu biqalbihi amran la yaqdiru lahu, dia tidak mencari dan tidak menuntut sesuatu yang dia tidak sanggup mendapatkannya. Itu yang diberikan, ya diterima. Kita sudah berusaha tidak mencari hal-hal yang mustahil seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengaplikasikan atau tidak qanaah dengan apa yang tidak mungkin dia dapatkan. Naam, yanzuru ila man huwa dunah. Ini rahasianya orang beriman itu melihat dalam bab nikmat orang yang lebih kecil nikmat yang didapatnya dari dirinya. Orang yang melihat orang yang dapat musibah, orang yang beriman melihat orang yang dapat nikmat kalaupun sedikit, dia akan melihat nikmat yang lebih sedikit pada orang lain. Maka dia tetap dalam keadaan berbahagia. Misalnya kita dah berusaha untuk mendapatkan misalnya urutan tertinggi, ternyata dapat urutan 19 dari 20. Alhamdulillah masih juga, sebab di belakang saya masih ada orang yang dapat urutan 20. Bukan karena itu yang kita cari, cuma itu yang dapat kita dapatkan. Sah? Qanaah kita.
Karena tidak semua Allah berikan dalam bab ini. Berapa banyak orang di dunia prestasi, ranking tidak tinggi, tapi di dalam ilmu dia berprestasi. Sah? Kami juga punya guru-guru di Madinah, di mana waktu kuliah dulu beliau-beliau sebagian hanya jayyid jiddan, tidak mumtaz, tidak kamlau, tidak summa kamlaun. Tapi setelah tamat, setelah dapat doktor, dia jadi guru bagi gurunya. Profesor-profesor yang dulu mentes dan mengajarnya duduk di majelisnya. Jelas? Kadang-kadang kita tidak di prestasi, di angka mungkin tak ini, di pangkat mungkin tak bisa tinggi. Tidak semua orang mesti jadi profesor. Ya Ustaz ya. Tapi pekerjaannya, ini beliau nih, kalau boleh profesor dihadiahkan, kita beri profesor nih. Nah, cuman saya tidak punya, saya aja tidak profesor. Sah? Nah, karena pekerjaannya, prestasinya di lapangan lebih besar dari yang didapat atau dilakukan oleh seorang profesor secara karir. Jelas? Nah, kita dalam masalah nikmat jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Ke bawah. Tapi ketika berusaha, memang harus gantungkan cita-cita setinggi kipas angin di langit-langit. Setinggi bintang di langit. Tapi ketika kalau tak dapat, kita memang tinggal di bumi. Sah? Qana'ah dengan apa yang Allah beri. Wa la yanzuru ila man huwa fawqah, dan tidak melihat kepada yang lebih tinggi dalam masalah nikmat. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Lihatlah ila man dunah. Lihatlah orang yang lebih rendah nikmat yang didapatkannya dari yang kau dapatkan. Sah? Kalian akan menjadi orang yang terkaya. Naam. Wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun aja jami'il matalibid dunyawiyah idzan lam yu'tal qana'ah. Orang yang dapat qana'ah kadang-kadang lebih bahagia, lebih berseri wajahnya, lebih menikmati kehidupan daripada siapa? Orang yang semua keinginannya didapat. Mau tanah 10 hektar langsung dapat kebun sawit, okey, mobil nak ganti dapat, rumah, istri dapat juga, Masya Allah. Tapi belum tentu sebahagia orang yang qanaah. Alhamdulillah, saya dapat ini pun sudah cukup. Sah? Orang dapat 10, saya dapat 1. Orang istrinya 1, saya 4. Misal terbalik ya? Tak boleh. Ya salah saya, mohon maaf. Saya mohon maaf. Kan hanya berandai-andai tadi kan? Tak ada kenyataannya. Aman. Alhamdulillah. Jadi orang yang dapat banyak belum tentu lebih bahagia daripada yang dapat sedikit. Idza lam yu'tal qanaah, bila tidak diberikan sifat qanaah yang merupakan salah satu tingkatan tertinggi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kama najidu hadzal ladzi laisa indahu amalun bi muqtadal iman idza tuliya bi syai'in minal faqri aw faqdi ba'd al matalib dunyawiyyah tajiduhu fi ghayati ta'asati wasyaqa. Demikian pula kita dapatkan orang yang tidak mengamalkan konsekuensi dari imannya, yaitu syukur dapat nikmat, sabar dapat musibah. Ya, orang ini kalau tidak melakukan idza tuliya bi syai'in minal faqr, bila dapat ujian kefakiran atau hilang sebagian yang dia inginkan, maka dia akan mengalami kehidupan yang paling buruk, penderitaan yang paling melarat. Padahal orang lain juga mengalami hal yang sama, tapi tidak seperti rusaknya kehidupan yang dialaminya. Oleh itu, ikhwani akhwati fillah, ini pentingnya menghidupkan al-wasilah al-imaniyah dalam mencapai kehidupan yang bahagia. Nampaknya waktu kita cukup sampai di sini dulu ya. Ya, rasanya hati berat nak berpisah. Tapi besoklah insyaallah kita lanjutkan kembali di bulan hadapan. Semoga Allah jaga kalian semua
dengan iman, dengan syukur dan kesabaran, sehingga menjadi orang paling bahagia di dunia. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. InsyaAllah kita sambung besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.